Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Indonesia saat ini sedang dihebohkan dengan pengakuan seorang perempuan yang bernama Lady Nayawan yang juga merupakan pemain FTV ataupun juga pemain sinetron di Indonesia karena dia mengaku suaminya memiliki hubungan khusus terlarang dengan selebriti Indonesia Syahnas yang juga merupakan adik dari Raffi Ahmad. Ini masih menjadi satu hal yang perdebatan teman-teman. Apakah ini hanya sekedar gosip semata ataukah ini beneran terjadi? Tetapi sepertinya masyarakat banyak yang percaya ini adalah fakta dan juga kenyataan. Apalagi Lady Nayawan juga beberapa kali berbicara di podcast-podcast besar. Salah satunya aku lihat keterangan terbaru di curhatnya Bang Denny Sumargo. Di sini dia menceritakan kronologi lebih detail. Dia sudah lebih terstruktur dibandingkan cerita-cerita pengakuan sebelumnya. Lantas bagaimana dengan Syahnasnya? Nah, ini juga ada penampilan terbaru dari Syahnas, teman-teman. Ini Syahnas dan juga suaminya itu nonton acara yang diadakan oleh Raffi Ahmad ya, Rans Entertainment, sebuah pertandingan, dan masyarakat media juga sudah tahu sekali banyak membidik foto-foto mereka. Foto-foto yang tertampilkan di sini adalah mereka ya terlihat sangat serius, terlihat juga senyum, tetapi setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Kalau kita harus amati dari sini, banyak yang menilai bahwa senyumannya Syahnas ataupun juga kedekatan atau dekat secara fisik itu adalah kesan yang dipaksakan. Karena dari sini Syahnas dan suami kan juga terlihat memang dekat secara fisik, tetapi secara auranya, sudut pandang matanya sudah tidak lagi mengindikasikan sesuatu hal baik-baik aja. Adalah hal yang wajar karena menjadi perdebatan dan juga perbincangan nasional, teman-teman. Tetapi kita kan juga sudah melihat keterangan dari Lady Nayawan bahwa kenapa dia sampai begini untuk membuka semua aib yang dimilikinya, karena ini keluarga dari Lady Nayawan sendiri. Dia mengatakan bahwa pada saat salah satu momen ada 3 tahapan yang mulai pertama ketahuan sampai ketiga ketahuan. Jadi kenapa Lady sampai membuka ini ke media massa, ke media sosial, karena dia ngerasa sudah lelah dan juga capek, dan ini bukan kali pertama mereka ketahuan. Mereka ketahuan pertama kali menurut Lady Nayawan adalah di September 2022. Itu adalah ketahuan yang pertama. Dan sehari setelah ketahuan itu pun mereka ada syuting bareng. Syuting barengnya adalah video yang viral saat ini, cuplikannya, di mana ada si Syahnas berperan sebagai pacarnya, suami dari Lady Nayawan sendiri. Kemudian yang ada kata-katanya kalau nggak salah adalah, itu kan cuma acting doang, nanti kalau cuma acting kamu pasti akan terbawa perasaan, dan seterusnya. Itu adalah momen di mana sehari sebelumnya si Lady itu baru marah-marah mengetahui hubungan terlarang tersebut. Tanggal 10 atau 11 September kita syuting bareng, dan saat itu pun kami sudah mengatakan bahwa ya sudah, lupakan, kita mulai dari awal lagi. Dan saat itu lagi hamil dan yakin mereka akan menyetop hubungan terlarang tersebut. Kedua belah pihaknya minta maaf. Kemudian juga saat itu dia hamil, dan di bulan November Lady Nayawan tuh melahirkan karena stres. Itu adalah tahapan pertama, mereka ketahuan begitu, teman-teman. Tetapi sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya lagi, dia pun juga sempat ya ngobrol dengan suami dari pihak perempuan yang lain tersebut. Dia mengatakan begini, bahwa pada saat dia mengetahui ada hubungan terlarang tersebut, Lady Nayawan pun juga menghubungi pihak suami dari perempuan tersebut. Istrinya itu dikatakan begini, istri kamu tuh udah terbiasa begini ya, karena pada saat dia memberikan hal tersebut, bukti-bukti ke sang suaminya, dia mengaku kok kesannya dia ini kayaknya agak sedikit ketakutan atau terlalu santai, atau ini bukan hal yang pertama, jadi sudah sering. Itu asumsinya dia. Pada saat si Lady menceritakan dan juga mengirimkan bukti-bukti perselingkuhan tersebut, si sang suaminya merespon bahwa aku gemeteran dan juga kaget. 1 jam kemudian setelah dikirim bukti-buktinya, dia pun belum memberi alasan bagaimana respon dan ngasih tahu ke si perempuan tersebut. Ya, tapi malah responnya adalah belum aku kasih tahu karena dia masih syuting, katanya. Nah, menurut si Lady, katanya kalau aku yang menjadi dia, nggak peduli dia lagi syuting atau apa, pasti aku langsung reaktif. Ini kesannya kayaknya dia sudah pengalaman sekali. I don't know, penampilan mereka pun di sosial media ataupun juga media massa beberapa waktu terakhir ini juga mengindikasikan mereka ingin menunjukkan ke media massa bahwa semuanya baik-baik aja. Tetapi kan kita masyarakat ya tidak begitu, memang belum ada keterangan dari kedua belah pihak, teman-teman. Tapi kan kita juga bisa menilai ya, kalau seorang istri sudah
sudah berbicara seperti ini, apalagi itu menyangkut suaminya, ada juga putra-putrinya, kalau sudah tidak di level dalam tahapan yang dia sudah mau menyerah, pastikan juga tidak beranilah dia membicarakan hal seperti ini. Karena konsekuensinya itu juga tidak mudah teman-teman bagi seorang Lady Nayawan. Mungkin mayoritas masyarakat Indonesia mendukung Lady, tetapi pengakuan dari Lady mengatakan beberapa hari terakhir ini dia mendapatkan ancaman, mulai dari DM, mulai dari pesan, bahkan dari WhatsApp-nya pun ada nomor yang tidak dikenal dan memanggil nama yang di keluarga si Lady, kemudian mengatakan bahwa hati-hati kamu pansos dan sebagainya. Itu kan sebuah hal yang sangat menyebalkan yang sedang dihadapi oleh Lady Nayawan. Bahkan dia mengaku kemarin malam dia dibuntuti oleh seseorang. Kita nggak tahu apakah ini adalah salah satu bentuk dari fans salah satu pihak, ataukah ini ada hubungan dengan pihak-pihak tertentu. Tentunya ini ngebuat Lady Nayawan juga masih deg-degan. Tetapi tahapan yang berikutnya lagi setelah tahapan pertama, menurut Lady dia mengetahui hubungan terlarang tersebut, itu pun masih belum selesai. Di tahapan kedua, itu sekitar Januari 2023, posisinya setelah Lady melahirkan di bulan November. Dia melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya. Ya, alasannya adalah karena kekerasan secara mental. Dikatakan bahwa saat itu tujuannya hanya untuk menunjukkan kekuatan dirinya, karena berbeda pada saat ketahuan yang pertama, sang suami dan si perempuan tersebut meminta maaf. Tetapi yang kedua ini, sang suami justru malah dia defensif, malah dia marah-marah menurut pengakuan Lady. Pada saat itu ini adalah momen dimana dia ketahuan chat yang panggilannya kata netizen itu begitu menye-menye, yakni adalah dengan kata-kata suami dan istri. Di sini sang suami justru malah membela diri dan terus marah balik. Alasannya adalah gara-gara si Lady itu curhatlah ke Mas Ade. Mas Ade ini adalah orang terdekat dari pihak Lady dan juga sang suaminya. Kemudian pada saat dicurhati tersebut ke Ade, si Ade ini marah ke suaminya Lady, dan suaminya Lady marah lagi ke Lady. Kenapa kamu ceritakan ini ke Mas Ade? Ini kan adalah urusan kamu dan aku, kenapa kamu ceritakan semuanya? Si Lady mengatakan bahwa ya saya mau cerita ke siapa lagi, karena memang yang paling dekat adalah si Mas Ade tersebut. Kembali mengenai kenapa dia melaporkan ini ke Polda Metro Jaya atas pasalnya adalah kekerasan secara mental, itu sebenarnya bukan menginginkan dia di penjara, tetapi ingin memberikan pelajaran ke Randy bahwa please jangan seperti itu lagi, paling nggak kamu minta maaf lah, kamu sudah bersalah. Tetapi akhirnya itu tidak terjadi. Akhirnya karena mungkin sudah dalam tahapan yang sudah level tingkat dewa, ada tahapan terakhir juga teman-teman. Menurut Lady adalah tahapan terakhir di Februari 2023. Ini dari WhatsApp. Jadi ada netizen yang men-spill lihat si suami dan perempuan tersebut sedang berada di luar dan dikatakan mereka ada hubungan yang aneh-aneh begitu. Tapi pada saat dikonfirmasi ke sang suaminya tidak membantah dan mengkonfirmasi ya, artinya mereka masih menjalin hubungan terlarang tersebut. Pada akhirnya si Lady mengatakan bahwa ya sudahlah, memang aku sudah dalam tahapan berusaha menerima ini semua. Bahkan saya pun dia bilang sudah mau mengatakan bahwa ya sudah, kita cerai saja, tidak usah terbuka cerainya. Kita masih tinggal bersama demi alasan anak-anak. Kamu punya hubungan sendiri silakan, aku punya hubungan sendiri silakan. Tetapi Randy tidak mau melakukan hal tersebut, dan lama-kelamaan akhirnya si Lady Nayawan tidak kuat. Ini adalah cuplikannya pada saat diwawancara di curhatnya Bang Denny Sumargo. Yang mau menjadikan anak senjata. Jadi yuk buka, gimana nih, mau cerainya terbuka, apa mau cerainya kita berdua aja yang tahu. Jadi maksudnya masih nikah nih, kita nih statusnya kita nggak urus persidangannya, tapi kamar kita bisa. Oke. Itu adalah penawaran yang dilakukan oleh si Lady. Menurut aku tahapan ini adalah tahapan yang sudah sangat menyakitkan sekali ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Mungkin case-nya untuk saat ini adalah perempuan, tetapi kan juga di pihak lainnya juga ada laki-laki lainnya yang tersakiti karena masing-masing pihak ini kan sudah memiliki pasangan masing-masing. Untungnya menurut aku juga si Lady ini tidak mengambil langkah tersebut. Karena apa? Bagaimana mungkin mau mendidik putra-putrinya dengan makna kejujuran kalau dalam
keluarga intinya saja melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan atau yang di-preach. Dan Lady, aku sangat salut sekali karena dia sudah di dalam tahapan dimana dia mengikhlaskan, ya sudahlah kalau kamu memang nggak bisa lagi sama aku, ya udah kamu bisa menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, tapi kita jaga semua ini. Tahapannya juga menurut aku yang nggak habis pikir adalah mungkin sebegitu cintanya seorang perempuan terhadap keluarga dan juga suaminya. Lady mengatakan bahwa sudah beberapa bulan ini terakhir dia memberikan waktu ke sang suami, ya sudah, kalau kamu masih menginginkan aku kasih waktu kamu untuk dalam tanda kutip menyelesaikan hubungannya dengan si perempuan tersebut. Tetapi kenyataannya kan ada tahapan ke tahun pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir ini, itu pun tidak membuatnya berhenti. Akhirnya dia sudah tidak kuat lagi mengungkapkan tersebut ke sosial media. Lantas ada yang mengatakan bahwa Lady ini karena mau pansos, karena dia juga selebriti, agar mendapatkan pundi-pundi rupiah dan sebagainya. Kok ya menurut aku itu adalah haknya dia juga, karena kan yang diceritakan ini adalah pengalaman hidup dia. Tapi yang membuat aku juga membuat aneh pada saat mengenai tato, teman-teman. Tato ini kan dari wawancara ini diketahui bahwa dia tidak melihat secara langsung tato tersebut apakah beneran wajah si perempuan itu ataukah bukan, tetapi dia mendapatkan konfirmasi dari sang suaminya sendiri. Pada saat itu dia lagi bercanda ngomong di mobil, kok kamu kamu buat tato baru ya? Itu tato baru perempuan, memang cantik, tetapi dia tidak melihat siapakah itu, dan dia hanya mengatakan, apa jangan-jangan tatonya itu ya, perempuan itu ya? Terus dia bilangnya, iya, segitu cinta banget ya? Iya, itu adalah yang dijawab. Hati siapapun, mau itu laki-laki atau perempuan, pada saat mendapat keterangan seperti itu dari pasangannya pasti akan hancur sekali sih. Nah, kemudian dia berusaha terlihat kuat, Lady Nayawannya di mobil ketawa bercanda-canda saja dengan si suaminya, tapi pada saat di rumah dia menangis, dan sang suaminya melihat dia menangis dan dia berjanji, ya udah tatonya nanti aku rubah dikit, jadi biar nggak bisa aku laser juga, tapi aku rubah dikit aja biar nggak identik dengan dia. Gila, sebegitu level memahaminya seorang perempuan. Makanya aku selalu bilang hati-hati sama perempuan ataupun juga sama laki-laki ya, karena pasangan itu kadang antara cinta dan benci itu tipis banget. Ya, kita nggak tahu dengan kejadian seperti ini, mungkin sang suami berpikir, dan juga perempuan yang dugaan yang menjadi selingkuhan yang mungkin berpikir, ini nggak mungkin tersebar kemana-mana karena dia begitu cinta. Tetapi kadang kalau sudah terlalu sering disakiti dan sedalam ini, terkadang juga pasangan itu bisa nekat, teman-teman. So, aku sangat mendukung sekali untuk Lady Nayawan untuk membuka ini semua dan tidak melakukan plan yang pertama dengan pernikahan pura-puranya, karena menurut aku juga anak-anak itu juga akan merasakan lah kalau ada hal yang nggak wajar, nggak beres antara orang tua, kita tuh bisa merasakan kondisinya seperti apa. Dan menurut aku itu akan jauh lebih buruk efeknya ke depan dibandingkan hanya sekedar perceraian. Aku nggak bisa ngomong sekedar perceraian ya, karena kan memang kalau di agama mayoritas di Indonesia bahwa perceraian itu diperbolehkan tetapi sangat dibenci. Tetapi akan jauh lebih baik ya dibandingkan jika terus bersama tetapi saling menyakiti seperti ini. Itu yang bisa aku update mengenai kasus yang sedang viral saat ini di Indonesia. Apakah kalian percaya dengan pengakuan Lady Nayawan, ataukah kalian termasuk kubu yang tidak percaya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.